Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat semua ya. Marilah teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Seperti biasa, Ibu juga akan mengabsen kalian satu persatu. Budi, Uwais, Nisa, Sarah, Raihan. Ya, baik. Hari ini semuanya hadir. Ya, alhamdulillah sehat semua. Hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi, yaitu mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Ya, untuk kalian bisa lebih memahami bagaimana bentuk-bentuk globalisasi, maka Ibu akan putarkan sebuah video ya. Kalian bisa lihat, nanti kita akan mengetahui bentuk globalisasi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Ya, dilihat videonya. Ada lambang BTS-nya. Ya. Nah, dilihat, ini harganya 51.000 ya, tapi kalian bisa lihat selanjutnya. Namun ternyata kemasannya dijual senilai ratusan ribu rupiah, bungkusnya aja, bukan isinya. Nah, bisa lihat harganya. Nah, ini adalah salah satu video yang menggambarkan bagaimana globalisasi itu mempengaruhi kita, ya. Tahu BTS kan? Ya. Nah, kemudian bagaimana kalian menyenangi musik BTS itu sampai kemudian ketika McDonald membuat makanannya, ya banyak orang mengantri untuk membelinya. Ya, jadi Budi tahu ini video tentang apa? BTS Meal. Pernah ikut antri? Enggak ya? Ya, bagus ya. Jadi kita tahu mana yang perlu dan mana yang tidak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan anak-anak Ibu mampu menganalisis bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian selain globalisasi dalam bentuk kita juga akan belajar mengenai globalisasi dalam bidang transportasi ya. Nah, kemudian melalui pembelajaran kelompok juga kalian diharapkan dapat mempresentasikan hasil diskusi yang menjelaskan tentang pengaruh bentuk globalisasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ya. Nah, di akhir pertemuan ya itu nanti akan ada evaluasi ya berupa kuis dan kemudian juga akan ada penugasan. Tujuannya adalah ingin mengetahui seberapa jauh kalian sudah memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Jelas semua ya? Kita masuk dalam tahap kegiatan inti. Ya, Ibu akan menjelaskan di sini mengenai globalisasi dan bidang-bidang atau bentuk-bentuk globalisasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Media komunikasi, maka yang jauh itu terasa dekat ya. Kita tidak perlu, Ibu pernah menjelaskan, kita tidak perlu ke Amerika kalau kita ingin tahu perpustakaan di sana gitu ya. Mungkin kalian juga banyak teman yang didapat melalui media sosial ya. Jadi kita berada dalam sebuah yang disebut sebagai desa dunia ya, di mana batasan-batasan geografis itu terasa tanpa batas ya. Meskipun pengertian ini terasa mungkin sulit dipahami, tetapi sebenarnya kegiatan ekonomi di dalam globalisasi ekonomi ini kalian sudah menjalankan ya, kalian menjadi konsumen di dalam pasar bebas
ya. Nah, konsumen yang seperti apa? Nah, siapa yang pernah belanja online? Ya, hampir semuanya ya pernah belanja online melalui apa? Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada, ya di situ ada Bukalapak, ada Tokopedia, OXL, Blibli, ya, kemudian juga ada Lazada, ya. Nah, jadi seperti ini, ya, bahkan di Shopee misalnya kita bisa memesan barang dari Cina misalnya, ya, atau dari negara lain tanpa kita perlu ke sana dengan biaya yang sangat murah, barang itu bisa sampai ke rumah kita, ya. Nah, ini adalah cerminan bahwa globalisasi di bidang ekonomi ini menempatkan pasar itu menjadi satu, ya, pasarnya satu yaitu Tokopedia, ya, pasarnya satu yaitu Lazada, tapi orang dari berbagai negara itu membeli di pasar yang sama, ya. Nah, inilah salah satu contoh dari globalisasi bidang ekonomi. Jarak tempuh yang sedemikian jauh itu bisa dicapai dengan cepat, ya. Contohnya tadi melalui KRL, cukup dari sini misalnya ke stasiun, dan dari stasiun sudah bisa naik kereta api yang langsung menuju ke Bogor. Hubungan antar bentuk globalisasi ini dilihatkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, kemudian di sini juga kita sebut ada sistem politik, ya, kerjasama ekonomi secara internasional, kemudian biaya transportasi lintas negara yang semakin murah, gitu ya, sehingga masyarakat bisa bepergian dengan leluasa dan bisa berinteraksi dengan leluasa pula, ya. Contohnya bagaimana kita bisa berkomunikasi, ya, dengan saudara kita misalnya di daerah atau di luar negeri, ya. Kalian punya teman yang sekolah di luar negeri, ya, selalu bisa saling menyapa melalui Facebook, kemudian IG dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah hubungan antara globalisasi dalam bidang iptek dan dalam bidang komunikasi, ya. Globalisasi transportasi dan iptek saling berhubungan. Bagaimana kaitannya? Globalisasi, transportasi, dan iptek saling berhubungan. Bagaimana kaitannya? Ada yang bisa jawab? Tidak? Oke, ya. Nah, globalisasi, transportasi, dan iptek itu saling berhubungan seperti tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Bahwa contohnya adalah bagaimana kereta api, ya, sebagai globalisasi inovasi dalam bidang transportasi itu tidak mungkin berjalan begitu saja tanpa iptek. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD itu tolong dilihat bahwa di dalam LKPD itu ada yang namanya materi pembelajaran. Ya, silakan dibaca dulu materi pembelajaran kita untuk pertemuan kedua. Ya. Ada ya? Nah, silakan dibaca bersama-sama di dalam kelompok kalian, dan di situ ada gambar-gambar mengenai bentuk-bentuk globalisasi, ya. 3 bisa dilihat buku ini, dan kelompok 4 nanti kelompok lain juga bisa melihat pada buku yang Ibu berikan. Coba dicari tentang globalisasi di situ. Silakan didiskusikan, waktunya 10 menit. Sudah, coba dibicarakan bersama. Yuk.
seger. Ya. Ayo, coba dilihat. Pembaruan terhadap transportasi semakin canggih, makin beragam alat yang dapat digunakan transportasi. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi makin canggih. Manusia dapat mengangkut manusia atau barang dan dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Errol mau bertanya, silakan. Bagaimana ekonomi tradisional bertahan di era globalisasi? Bagaimana ekonomi tradisional bisa bertahan di era globalisasi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Sarah, silakan. Ya, ini tentang. Kita siap untuk bermain? Siap? Baik, permainan kita mulai ya. Nah, Ibu memiliki sejumlah kartu. Ya, kartu ini silahkan mengambil, setiap orang silahkan mengambil kartu, membaca soalnya dan kemudian menyerahkan ke Ibu untuk Ibu bacakan dan langsung menjawab pertanyaan yang ada di soal tersebut. Yang jawabannya benar maka akan mendapatkan skor 1, yang jawabannya salah maka akan mendapatkan skornya 0 ya. Nah, jadi kita nanti di akhir permainan kita akan tahu kelompok siapa yang dapat skor tertinggi dan kelompok siapa yang masih mendapatkan skor terendah ya. Menghargai persamaan derajat adalah salah satu dampak positif globalisasi di bidang sosial ya, karena persamaan derajat manusia. Betul ya, silakan upload. Dengan adanya sistem globalisasi sebagai kemajuan ilmu dan teknologi, maka kita sebagai warga negara Indonesia sebaiknya menyaring kemajuan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, bagus. Pertemuan sebelumnya, globalisasi adalah 3 ya. Kemudian kelompok 3 skornya 4 juga. Kelompok 4 skornya 5 ya. Dan kelompok 5 skornya 2 ya. Ya. Ya, silakan diambil hadiahnya kelompok 4. Kita masuk dalam tahap menyimpulkan atau kesimpulan ya. Nah, apa yang kita dapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini ya? Yang pertama adalah begitu banyak bentuk-bentuk globalisasi. Mulai dari pertemuan pertama kita mengenal bentuk globalisasi bidang budaya, komunikasi, kemudian iptek, dan hari ini kita belajar juga mengenai globalisasi bidang ekonomi dan transportasi. Nah, ini evaluasi ya di pembelajaran kedua. Ibu sudah share tadi sebelum belajar karena kalian tidak boleh membuka HP. Ada 2 link Google Form yang harus dikerjakan pada saat ini ya. Coba dilihat HP-nya, silakan ya. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah tentang penugasan yang harus kalian kerjakan ya sampai nanti jam 9 malam. Ya, evaluasi berupa pilihan ganda. Kalian melihat Google Form yang sama, yaitu kuis bentuk-bentuk globalisasi. Ya, pertanyaan pertama adalah kecintaan pada K-pop atau drakor bisa disebut sebagai bentuk globalisasi bidang. Ya, Ibu tidak kasih tahu jawabannya karena kalian harus jawab ya. Dalam kalimatmu sendiri, gambar tersebut mencerminkan pengaruh globalisasi dalam bidang apa? Ya, jadi analisa, uraikan. Nah, ada beberapa pertanyaan di dalam Google Form penugasan ini yang harus kalian kerjakan, selesaikan, dan jika sudah selesai maka disubmit. Ya, Ibu akan lihat nilainya nanti sebagai evaluasi kita tentang pembelajaran. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang.